Halo Sobat Sejarah, hari ini kita akan menjelajahi kisah menarik tentang jalur perdagangan maritim Nusantara kuno yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pernahkah kalian membayangkan betapa hebatnya nenek moyang kita mengarungi lautan dengan kapal-kapal tradisional mereka? Ya, jauh sebelum ada GPS dan teknologi modern. Para pelaut Nusantara sudah mahir menggunakan pengetahuan astronomi dan arah angin untuk berlayar. Sejak abad ke-7, Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan maritim yang sangat penting. Bayangkan, dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, hingga Maluku, kapal-kapal dagang hilir mudik membawa rempah-rempah berharga. Cengkeh dari Maluku, lada dari Lampung, dan kayu manis dari Sumatera, semua ini menjadi incaran pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera adalah salah satu pemain utama dalam jalur perdagangan ini. Mereka menguasai Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan Asia Timur dengan India dan Timur Tengah. Para pedagang China, Arab, dan India berlomba-lomba datang ke pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya untuk mendapatkan rempah-rempah terbaik. Tapi tahukah kalian, perdagangan ini bukan hanya tentang barang dagangan. Ini adalah pertukaran budaya yang luar biasa. Bahasa Melayu menyebar sebagai lingua franca, arsitektur, seni, dan kepercayaan dari berbagai peradaban berbaur menciptakan keragaman budaya yang kita warisi hingga hari ini. Majapahit kemudian mengambil alih peran sebagai kekuatan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-13. Dengan armada kapal yang tangguh, mereka membangun jaringan perdagangan yang membentang dari Filipina hingga Papua. Kapal-kapal Majapahit bahkan berlayar hingga ke Madagaskar. Yang menarik, para pelaut kita menggunakan sistem navigasi yang sangat canggih untuk zamannya. Mereka memahami pola angin muson, arus laut, dan posisi bintang-bintang. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi, memungkinkan pelayaran jarak jauh yang aman dan efisien. Pelabuhan-pelabuhan kuno seperti Berus di Sumatera, Tuban di Jawa, dan Ternate di Maluku menjadi kota-kota kosmopolitan. Di sini, Anda bisa mendengar berbagai bahasa diucapkan, mencium aroma rempah-rempah dari berbagai penjuru, dan melihat kapal-kapal dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sistem perdagangan ini juga menciptakan jaringan sosial yang kompleks. Para saudagar membentuk guild atau kelompok dagang. Diplomatic relations terjalin antar kerajaan, dan sistem kredit bahkan sudah dikembangkan. Sungguh mengagumkan bagaimana nenek moyang kita telah membangun sistem ekonomi yang begitu maju. Sayangnya, kejayaan ini mulai memudar dengan kedatangan bangsa Eropa yang membawa persenjataan modern dan sistem monopoli perdagangan. Namun, warisan maritim ini tidak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, banyak komunitas pelaut tradisional yang masih mempertahankan pengetahuan navigasi kuno mereka. Kisah jalur perdagangan maritim kuno ini mengajarkan kita betapa pentingnya posisi Indonesia sebagai negara maritim. Kita adalah pewaris tradisi pelayaran yang hebat, dan sudah seharusnya kita bangga dan melestarikan warisan ini. Nah, Sobat Sejarah, bagaimana menurut kalian tentang kehebatan nenek moyang kita ini? Kalau kalian suka dengan konten sejarah maritim seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah sejarah Indonesia yang tak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat berlayar di samudera pengetahuan.